Orang-orang kepercayaan Pak Agus akhirnya berhasil meringkus 3 orang yang telah menculik Aditya. Mereka adalah Rio dan kedua sahabatnya. Bayu langsung menggendong Aditya setelah tiba di tempat yang telah diberitahukan oleh ayahnya. Ia sama sekali tidak mengenal Rio, walaupun sepupu Lisa. Ia langsung menghampiri pria itu dan melakukan interogasi. Hatinya sangat kesal karena orang itu berani melakukan penculikan terhadap Aditya. "Kenapa kau bersedia melakukan perintah Lisa?" tanya Bayu kepada Rio. Laki-laki itu justru memberikan jawaban dengan santai. "Aku butuh uang." "Ternyata kau dan Lisa sama saja. Yang ada di pikiran kalian hanya duit." Bayu menyunggingkan senyuman getir di depan Rio. "Apa kau ingin masuk sel?" Bayu kembali bertanya. "Jangan mas, aku mohon." Rio pun tertunduk. Ternyata nyalimu ciut juga mendengar kata sel. Bayu mengangkat wajah Rio dengan memegang dagunya. "Bilang sama bosmu kalau dia akan dilaporkan atas apa yang dia lakukan terhadap anakku." Bayu menatap Rio dengan serius. Bayu sudah tahu kalau Lisa dalang dari penculikan Aditya. Tadi Pak Agus menjelaskan semuanya kepadanya. Sebelum ia tiba di tempat yang digunakan Lisa untuk menyembunyikan Aditya, orang-orang kepercayaan Pak Agus telah memberikan pelajaran kepada Rio dan kedua sahabatnya. "Tolong bawa ketiga orang ini ke rumah Lisa ya Pak. Saya mau antarkan anak saya kepada ibunya. Nanti saya menyusul." Bayu memberikan perintah kepada salah satu orang kepercayaan ayahnya. "Baik Den." Laki-laki tersebut pun mengangguk. Kini Bayu sangat bahagia karena Aditya sudah bersamanya. Ia pun membawanya memasuki mobil lalu meluncur menuju rumah orang tua Tiara. Ia tidak ingin melihat wanita yang ia pikirkan itu terlalu lama menunggu kehadiran putra mereka. Ia melirik Aditya yang sedang duduk di sampingnya. Anak itu bersikap tenang sekarang, tidak seperti saat bertemu tadi, wajahnya ketakutan. Bayu berpikir Aditya bahagia setelah bertemu dengan dirinya. Bayu merasa bersalah karena tidak mengikuti perkembangan putra semata wayangnya. Dadanya sesak jika mengingat hubungannya dengan Tiara yang kini tidak bersama lagi. Kenyataannya sekarang wanita itu sudah memiliki lelaki lain. Akan tetapi Bayu ingin menunjukkan perubahan di depan Tiara atas apa yang telah ia lakukan di masa lalu. Ia ingin membuktikan kalau dirinya sangat menyesal karena telah memilih berpisah demi wanita yang telah menipunya. Mengingat nama Lisa, Bayu makin kesal karena wanita itu berani menculik buah hatinya bersama Tiara. Ia ingin segera menemuinya dan memutuskan hubungan yang selama ini ia jalani dengan pura-pura dan terpaksa. "Apa-apaan ini?" Lisa ketakutan saat Rio dan kedua sahabatnya tiba di rumahnya bersama beberapa orang kepercayaan Pak Agus. "Maafin aku kak, kita sudah ketahuan. Mantan suami kakak juga sudah mengetahui semuanya. Ia akan melaporkan perbuatan kita." Rio memberikan penjelasan kepada Lisa. "Maksudnya apa? Aku gak ngerti. Apa yang aku perbuat?" Lisa berusaha mengelak dengan apa yang telah ia lakukan terhadap Aditya. "Anda tidak bisa mengelak lagi. Adik sepupu Anda sudah menjelaskan semuanya." Salah satu dari orang kepercayaan Pak Agus dengan tubuh tinggi besar dan tegap langsung memberikan jawaban kepada Lisa. "Saya nggak bersalah Pak. Saya hanya ingin menuntut hak saya." Lisa tetap saja berusaha membela diri. "Nanti Anda jelaskan kepada Den Bayu. Sebentar lagi beliau akan kesini." Lisa berusaha tenang mengingat anak yang ada dalam kandungannya. Ia yakin kalau Bayu akan membelanya. Selama ini Bayu selalu menunjukkan kalau dirinya sangat mengharapkan janin dalam rahim Lisa. "Anak kamu nakal nih mas, permintaannya banyak." Lisa mengingat saat dirinya meminta mobil baru kepada Bayu yang hingga sekarang belum ia dapatkan. Ikut siapa sih nakal gitu? Bayu tetap bersikap seperti biasa di depan Lisa. "Ikut papanya dong." Lisa tidak tahu apa sebenarnya yang telah Bayu rencanakan terhadap dirinya. Wanita itu masih percaya kalau Bayu tetap dapat dijadikan pelarian seperti yang ia lakukan dulu saat mengandung anak Dani. Sekarang, walaupun perbuatan Lisa dalam menculik Aditya sudah terungkap, ia tetap berusaha tenang dan santai. Ia sangat yakin kalau Bayu akan selalu membela apapun yang ia lakukan.
Bayu dan Aditya akhirnya tiba di rumah orang tua Tiara. Bayu segera turun dari mobil lalu menggendong anaknya itu. Mereka pun memasuki istana milik Pak Arif dan Bularas dengan perasaan bahagia. "Mama!" Aditya langsung berteriak memanggil ibunya setelah mereka tiba di ruang keluarga. Tiara langsung berlari menghampiri Aditya. Ia pun meraih tubuh anak itu dari Bayu lalu menggendongnya. "Anak mama." Tiara mencium Aditya bertubi-tubi. Bayu sangat terharu menyaksikan kasih sayang yang ditunjukkan sang mantan istri terhadap anak mereka. "Adit kangen mama." Aditya mencium pipi Tiara. "Mama juga kangen sayang." Tiara sangat bahagia. Ia pun melihat ke arah Bayu. "Terima kasih karena kamu sudah membawa anakku kembali padaku." "Kamu tidak perlu berterima kasih. Dia juga anakku. Aku akan melakukan apapun untuk anak kita." Bayu memandang Tiara dengan sendu. Arya menyadari tatapan Bayu yang tidak biasa kepada Tiara. Ia pun menghampiri istrinya, lalu memintanya membawa Aditya duduk di sofa. Pak Arif dan Bularas sangat bahagia karena cucu mereka kembali dengan selamat. Sementara itu, Arya tidak terima dengan sikap yang Bayu tunjukkan terhadap Tiara. Ia memperingatkan laki-laki itu agar menjaga jarak dari Tiara. Namun, Bayu memberikan jawaban yang tidak Arya duga sebelumnya. "Tiara itu ibu dari anakku. Kau tidak berhak memintaku untuk menjauhinya. Kau lupa dengan apa yang sudah kau lakukan dulu. Kau sudah mencampakkan dirinya." Arya tetap tidak tinggal diam. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan berhak untuk memperbaiki apa yang pernah dilakukan. Aku ingin Tiara tahu kalau aku benar-benar menyesal telah menceraikan dirinya. Arya tidak percaya dengan apa yang Bayu katakan. "Tidak akan kubiarkan kau mendekati istriku. Ingat itu." Arya dengan yakin melontarkan kalimat itu. "Kita lihat aja nanti." Bayu pun tersenyum. Bayu akhirnya berpamitan karena dirinya akan membuat perhitungan dengan orang yang telah menculik Aditya. Ia sangat puas karena bukan hanya Tiara yang berterima kasih kepadanya, tetapi juga kedua mantan mertuanya. Ia beranjak dari rumah itu dengan perasaan senang. Tiara sangat bersyukur karena Aditya kembali berada dalam dekapannya. Ia pun segera menuju kamar mandi untuk membersihkan tubuh anaknya tersebut. Setelah itu, memberikannya makan dan minum susu. Aditya kelelahan. Matanya juga sedikit bengkak karena terlalu banyak menangis. Anak itu merasa asing saat berada di tempat persembunyian yang disiapkan Lisa. Ia merasakan kantuk sekarang. Ia pun tertidur setelah Tiara merebahkannya di tempat tidur. Sementara Arga kini masih digendong Bularas. Wanita parubaya itu memberikan kesempatan kepada Tiara untuk bersama Aditya. Ia sangat kasihan melihat putri bungsunya hilang arah saat Aditya tidak bersama mereka. Bularas juga sangat mengerti bagaimana perasaan Arya saat ini ketika melihat Tiara harus kembali berkomunikasi dengan Bayu. Ia melihat jelas adanya kecemburuan di wajah Arya. Apa yang Bularas pikirkan benar adanya. Melihat Aditya sudah terlelap, Arya langsung mengambil posisi duduk di samping Tiara. Ia ingin memberitahukan apa yang Bayu ucapkan tadi kepada dirinya. "Sayang, kapan kita pulang?" tanya Arya kepada Tiara sambil menggenggam tangannya. "Tolong jangan bahas ini sekarang, Mas. Kita harus fokus dulu ke Adit." Tiara memberikan alasan. "Justru kalau kita lebih lama di sini, dia akan semakin bingung dan takut." "Sabar ya, Mas. Beberapa hari lagi kita akan pulang." "Aku takut, sayang." Arya pun mengatakan apa yang ia rasakan saat ini. "Takut kenapa, Mas?" "Takut kalau mantan suamimu selalu berusaha mendekati dirimu." "Kamu mikirnya terlalu jauh, Mas. Dia sendiri tadi yang bilang padaku, dia akan berusaha mendekatimu." Akhirnya, Arya pun menyampaikan apa yang Bayu katakan tadi. "Aku pasti bisa jaga diri, Mas. Kamu gak perlu khawatir." Tiara meyakinkan Arya. Walaupun Tiara mengaku mampu menjaga diri dari Bayu, tetapi hati kecil Arya tetap takut dan khawatir. Ia tidak dapat membayangkan jika rasa yang pernah ada akan kembali tumbuh antara Bayu dan Tiara karena sering bertemu. Saat ini, Arya juga merasa bingung melihat sikap yang Tiara tunjukkan.
Ia sadar kalau dirinya penyebab sang istri sekarang berada di kota ini hingga akhirnya bertemu Bayu. Namun, ia telah memberikan penjelasan kepada Tiara dan mereka pun kembali akur. Arya sangat takut jika apa yang Bayu ucapkan akan menjadi nyata. Laki-laki itu ingin menunjukkan perhatian dan perasaan menyesal di depan Tiara. Arya tidak kuasa membayangkan kalau Bayu melakukan berbagai cara untuk kembali mendekati Tiara. Aku sangat mencintaimu sayang. Selamanya, kamu akan tetap menjadi istriku. Arya mendaratkan ciuman di kening Tiara. Aku juga mencintaimu mas. Kamu gak perlu ragu dengan cintaku. Tiara mengusap pipi Arya. Arya pun memegang dagu Tiara. Ia mencoba untuk kembali menghangatkan suasana. Ia mendekatkan wajahnya dan sudah siap dengan aksinya untuk mengecup bibir Tiara. Tetapi ponsel istrinya itu tiba-tiba berbunyi. Harapan itu pun buyar seketika. Tiara langsung meraih benda itu dari nakas. Arya turut melihat layar ponsel Tiara. Terdapat nama Bayu. Ia heran dan berpikir keras karena tidak menyangka kalau Tiara telah menyimpan nomor kontak Bayu. Hatinya sangat kesal dan kecewa. Apa yang akan Arya katakan kepada Tiara?